Halo, dalam video ini saya akan memperkenalkan hal-hal penting saat wawancara. Hal-hal penting saat wawancara, salah satunya adalah sopan santun. Bagaimana kita sebagai seorang pelamar memahami betapa pentingnya sopan santun dan kesopan santunan saat wawancara. Pertama, saya akan menjelaskan tentang gaya rambut dan pakaian yang dikenakan saat wawancara. Mari kita coba untuk membuatnya bersih dan tampil dengan baik secara keseluruhan. Untuk gaya rambut, kami merekomendasikan warna gelap untuk pria dan wanita. Jika Anda memiliki rambut yang panjang, tolong diikat ke belakang. Poni dirapikan sehingga tidak menutupi mata. Kemudian cobalah untuk menyisir rambut agar terlihat rapi. Kemudian, saya sarankan untuk mengenakan setelan jas atau khusus untuk wawancara. Pastikan pakaian bersih dari ketombe ataupun kotoran lainnya. Untuk sepatu, pria dan wanita mengenakan warna terang hitam maupun coklat tua. Seperti halnya dengan jas, pastikan juga kebersihan sepatu yang Anda kenakan. Kemudian untuk tinggi high heels sepatu wanita kurang lebih di antara 5 cm. Untuk tas, pilih dekorasi yang sederhana dan warna yang sesuai dengan jas yang kalian kenakan. Kemudian, sebaiknya pilih tas yang bisa diberdirikan atau saat diletakkan di samping kursi tidak jatuh. Untuk make up pada perempuan, gunakan make up yang natural, tidak berlebihan maupun mencolok. Namun, tidak memakai make up juga tidak baik. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang bagaimana baiknya saat menunggu serta perjalanan menuju tempat wawancara. Yang pertama, pastikan terlebih dahulu lokasi tempat wawancara. Kemudian, transportasi yang akan Anda gunakan menuju ke tempat tersebut. Apabila menggunakan kereta, pastikan jam keberangkatan kereta. Jangan sampai terlambat ataupun kiri-kiri atau mepet. Jadi, kalian harus persiapkan sehari sebelumnya mengenai jam, kemudian biaya yang digunakan. Kemudian ketika Anda tiba di perusahaan, pada saat melepas mantel, pastikan tidak mengganggu orang yang ada di sekitar lingkungan tersebut. Pastikan tetap berperilaku sopan. Kemudian menuju ke bagian informasi. Sampaikan nama Anda dan tujuan kedatangan Anda untuk menghadiri wawancara di hari tersebut. Ketika Anda dibimbing menuju ruang wawancara, sikap berjalan pastikan dengan baik. Kemudian masuk ruangan setelah dipersilahkan masuk. Kemudian jangan lupa untuk mematikan nada bering ponsel Anda dan pastikan mode gatar juga mati karena itu akan mengganggu jalannya wawancara. Sembari menunggu, tinjau ulang informasi perusahaan yang akan Anda lamar. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasuki ruangan yang baik. Setelah nama Anda dipanggil, masuklah ke dalam pintu ruangan. Sebelumnya, ketuk 3 kali pintu tersebut. Setelah diizinkan masuk, kalian buka secara perlahan dan sampaikan permisi. Kemudian jangan lupa tutup pintu tersebut secara rapat dengan tubuh menghadap ke pintu tersebut. Setelah pintu tertutup dengan rapat, badan dan kepala menghadap ke arah pewawancara sambil mengucapkan salam. Kemudian, jika Anda dipersilakan untuk duduk, menujulah ke kursi tempat wawancara dan sampaikan lagi permisi 1 kali lagi sambil membungkuk. Kemudian duduklah secara dipersilahkan. Setelah duduk, letakkan tas di samping kursi Anda. Hal yang penting, jangan bersender di kursi tersebut. Kemudian setelah wawancara berakhir, jika Anda diminta untuk meninggalkan ruangan, berdirilah, ucapkan terima kasih, kemudian membungkuk. Setelah membungkuk, pergilah menuju pintu keluar. Sekali lagi, hadapkan badan ke pewawancara sambil membungkuk sembari ucapkan terima kasih. Setelah itu, buka pintu secara perlahan dan keluar dari ruangan perlahan-lahan. Pastikan tidak banyak suara dari pintu tersebut. Ada beberapa hal penting saat kalian membungkuk atau memberikan salam di Jepang, terutama saat wawancara. Yang pertama, jangan sambil membungkuk dan mengucapkan. Oleh karenanya, ucapkan pesan terlebih dahulu, barulah membungkuk. Pada saat awal wawancara, bungkuk kurang lebih 30 derajat, dengan posisi badan tegap lurus dan lutut tidak ditekuk. Kemudian, saat selesai wawancara, pastikan Anda
bungkuk dengan kemiringan 45 derajat, yang menandakan Anda sangat berterima kasih karena hari ini telah diberi waktu untuk wawancara. Saya akan menjelaskan etika berbicara saat wawancara. Selama wawancara, pewawancara akan memperhatikan apa yang Anda ucapkan, apa yang ingin Anda sampaikan. Kemudian, seberapa jauh kemampuan Anda dapat menyampaikan, terutama dalam bahasa Jepang. Oleh karenanya, sampaikan ke pewawancara dengan isi yang mudah dimengerti, tegas, dan dalam waktu yang singkat. Pewawancara juga tidak suka dibuat pendapat yang berbelit-belit. Oleh karenanya, latihanlah terlebih dahulu sebelum memulai wawancara. Kemudian, pelajari terlebih dahulu hal-hal apa saja yang ingin ditanyakan oleh wawancara. Dari situ, kalian bisa menyelesaikan wawancara dengan baik. Saya akan memperkenalkan Anda beberapa pertanyaan yang sering muncul dan ditanyakan dalam wawancara. Yang pertama, bisa kalian lihat, pada awal wawancara ini, hal ini yang menjadi poin penting dan penilaian besar bagaimana pendapat wawancara tentang diri Anda. Oleh karenanya, pastikan jawaban dari pertanyaan pertama ini bisa Anda jawab dengan sempurna. Kemudian menuju ke pertanyaan nomor 2, ini adalah pertanyaan yang mudah untuk menjual kebaikan Anda. Jadi, jawablah dengan baik dan buat pewawancara terkesan atas jawaban Anda. Kemudian, apabila Anda diminta untuk menjelaskan kekurangan Anda, pastikan kekurangan tersebut sedang dalam perbaikan Anda. Atau kekurangan tidak Anda biarkan saja, tetapi Anda berusaha untuk memperbaikinya. Kemudian, ketika ditanya tentang kegiatan klub, mereka tidak mengevaluasi tentang klub yang Anda ikuti. Akan tetapi, apa yang Anda pelajari dari klub tersebut, kemudian apa yang Anda dapatkan dari mengikuti klub tersebut. Kemudian, ketika Anda ditanya tentang pekerja paruh waktu atau arubaito, itu tidak dievaluasi sama sekali. Di situ biasanya Anda akan dilihat bagaimana cara Anda menyampaikan, kemudian pengalaman apa saja yang Anda sudah dapatkan di tempat arubaito tersebut. Kemudian ketika Anda ditanya mengenai hobi, sampaikan saja hobi Anda saat itu. Atau apabila Anda tidak bisa menjawabnya, Anda bisa sampaikan kegemaran apa yang sedang Anda kerjakan saat ini. Jadi, kesimpulannya, memberikan kesan yang baik kepada pewawancara adalah tujuan di wawancara tersebut. Dari situ, Anda akan jauh lebih mudah untuk diterima di pekerjaan tersebut. Oleh karenanya, berlatihlah terlebih dahulu, cari informasi sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa untuk selalu berusaha. Terima kasih.